Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dari kelas 12 IPA 1. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang kelimpahan unsur periode 3 di alam. Yang pertama kita akan bahas adalah apa itu unsur-unsur periode 3? Unsur-unsur periode ketiga adalah unsur-unsur yang memiliki jumlah kulit yang sama, yaitu 3 kulit. Sedangkan jumlah elektron valensinya berbeda dimulai 1 sampai 8. Hal ini yang menyebabkan unsur periode 3 memiliki sifat kimia yang berbeda. Dari kiri ke kanan, unsur periode 3 meliputi natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosforus atau fosfor, belerang, klorin, dan argon. Kelimpahan unsur periode 3 di alam. Yang pertama kita akan bahas adalah natrium. Natrium adalah logam reaktif yang lunak, keperakan, dan seperti lilin, yang termasuk ke logam alkali yang Natrium termasuk ke logam alkali yang banyak terdapat dalam senyawa alam, terutama halid. Natrium sangat reaktif, apinya berwarna kuning, beroksidasi dalam udara, dan bereaksi kuat dengan air, sehingga harus disimpan dalam minyak. Karena sangat reaktif, natrium hampir tidak pernah ditemukan dalam bentuk unsur murni. Natrium juga merupakan elemen terbanyak keempat di bumi, terkandung 2,6% di kerak bumi. Yang kedua akan kita bahas adalah magnesium. Magnesium adalah elemen terbanyak ke-8 yang membentuk 2% berat kulit bumi, serta merupakan unsur terlarut ketiga terbanyak pada air laut. Logam alkali tanah ini terutama digunakan sebagai zat campuran atau alloy untuk membuat campuran aluminium magnesium atau yang sering disebut dengan magnesium. Yang ketiga kita akan bahas adalah aluminium. Aluminium merupakan konduktor listrik yang baik, terang, dan kuat. Dapat ditempa menjadi lembaran, ditarik menjadi kawat, dan diekstrusi menjadi batangan dengan bermacam-macam penampang dan tahan korosi. Aluminium digunakan dalam banyak hal. Kebanyakan darinya digunakan dalam kabel bertegangan tinggi. Juga secara halus digunakan dalam bingkai jendela dan badan pesawat terbang. Ditemukan di rumah sebagai panci, botol minuman ringan, tutup botol susu. Aluminium juga digunakan untuk melapisi lampu mobil. Yang keempat kita akan bahas adalah silikon. Silikon adalah unsur terbanyak kedua di bumi. Senyawa yang dibentuk bersifat magnetik. Unsur kimia ini ditemukan John Jacob Berzelius. Silikon hampir 25,7% mengikut berat. Biasanya, dalam bentuk silikon dioksida dan silikat, silikon sering digunakan untuk membuat serat optik dan dalam operasi plastik digunakan untuk mengisi bagian tubuh pasien dalam bentuk silikon. Yang kelima adalah fosfor. Fosfor ialah zat yang dapat berpendar karena mengalami fosforesens atau pendaparan yang terjadi walaupun sumber pengeksitasinya telah disingkirkan. Fosfor berupa berbagai jenis senyawa logam transisi atau senyawa tanah langka seperti zinc sulfida yang ditambah tembaga atau perak. Fosfor dapat ditemukan pada ragaan tabung sinar katoda dan lampu fluoresens. Sementara fosfor dapat ditemukan pula pada berbagai jenis mainan yang dapat bercahaya dalam gelap atau glow in the dark. Fosfor pada tabung sinar katoda mulai diperlukan pada Perang Dunia Kedua. Selanjutnya yang kita bahas adalah sulfur. Bentuknya adalah non-metal yang tak berasa, tak berbau, dan multivalen. Di alam, belerang dapat ditemukan sebagai unsur murni. Sulfur adalah unsur terpenting untuk kehidupan dan ditemukan dalam 2 asam amino. Penggunaan komersilnya terutama dalam fertilizer, namun juga dalam bubuk misio, korek api, dan fungisida. Yang ketujuh yang kita bahas adalah klorin. Klorin dalam ion klorida. Unsur ini adalah pembentuk garam dan senyawa lain yang tersedia di alam dalam jumlah yang sangat berlimpah dan diperlukan untuk pembentukan hampir semua bentuk kehidupan, termasuk manusia. Dalam bentuk gas, klorin berwarna kuning kehijauan dan sangat beracun. Dalam bentuk cair atau padat, klorin sering digunakan sebagai bentuk oksidan, pemutih, dan desinfektan. Yang terakhir kita akan bahas adalah argon. Argon adalah unsur terbanyak pertama di udara bebas atau udara kering, dan ketiga paling melimpah di alam semesta. Sekitar 1% dari atmosfer bumi adalah argon. Argon adalah unsur yang tak berwarna dan tak berbau. Jumlah unsur ini terus bertambah sejak bumi terbentuk karena kalium yang radioaktif berubah menjadi argon. Oke, saya mendapatkan materi ini dari
http://www.akmedia.edu unsur periode 3. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.